Shalom, perkenalkan nama saya Titi Mardani dengan NIM 25311414004. Saya dari Prodi Pendidikan Musik Gereja. Di sini saya ingin memaparkan materi poin-poin penting dari sejarah dan perkembangan musik zaman kuno abad pertengahan. Baik, latar belakang. Musik abad pertengahan terdiri dari lagu, karya instrumental, dan musik liturgi dari sekitar 500 Masehi sampai 1400. Musik abad pertengahan adalah sebuah era musik barat yang meliputi musik liturgi yang dipakai untuk gereja dan musik sekuler. Musik non-religius, musik abad pertengahan meliputi musik vokal tunggal seperti pujian Gregorian dan musik paduan suara, musik dari sekelompok penyanyi, musik instrumental tunggal, dan musik yang memakai vokal dan instrumen. Biasanya dengan instrumen-instrumen yang menyertai vokal, pujian Gregorian dinyanyikan oleh para biarawan pada misa Katolik. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses awal terbentuknya tradisi musik dalam masyarakat musik zaman kuno abad pertengahan. Yang kedua, bagaimana perkembangan musik zaman kuno abad pertengahan dari masa tradisional hingga modern. Yang ketiga, bagaimana konsep tangga nada dan karakteristik musikal zaman kuno Indonesia mempengaruhi perkembangan musik zaman abad pertengahan pada masa selanjutnya. Yang keempat, apa saja jenis alat musik tradisional yang digunakan dalam musik zaman kuno abad pertengahan. Yang kelima, apa fungsi dan peran musik dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik masyarakat musik kuno abad pertengahan. Dan di sini ada tujuan, yaitu yang pertama untuk menjelaskan proses awal terbentuknya tradisi musik dalam masyarakat kuno abad pertengahan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan musik kuno abad pertengahan dari masa tradisional hingga modern. Yang ketiga, mengetahui konsep tangga nada dan karakteristik musikal zaman kuno abad pertengahan yang menjadi dasar perkembangan musik zaman kuno abad pertengahan di kemudian hari. Yang keempat, untuk mengidentifikasi dan mengenal berbagai jenis alat musik tradisional yang digunakan dalam musik kuno abad pertengahan. Yang kelima, untuk memahami fungsi dan peran musik dalam aspek sosial, keagamaan, dan politik masyarakat musik abad pertengahan. Dan di sini ada pembahasan. Yang pertama, proses terbentuknya tradisi musik dalam masyarakat kuno abad pertengahan. Yang kedua, perkembangan musik kuno abad pertengahan. Yang ketiga, bagaimana konsep tangga nada musik abad pertengahan dari masa kuno hingga kini. Yang ketiga, ragam dan fungsi alat musik tradisional dalam musik abad pertengahan. Yang keempat, fungsi dan peran musik dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik masyarakat abad pertengahan. Lanjut. Baik, di sini saya akan membahaskan proses terbentuknya tradisi musik dalam masyarakat abad pertengahan. Di sini, abad pertengahan atau periode abad pertengahan mendapatkan namanya untuk menggambarkan waktu di antara atau di tengah zaman kuno Yunani dan Romawi klasik dan Renaissance Eropa Barat yang kira-kira dimulai pada abad ke-15. Pengetahuan tentang musik sebelum abad pertengahan terbatas, tetapi apa yang diketahui sebagian besar berpusat pada matematikawan Yunani Pythagoras yang meninggal sekitar 500 sebelum Masehi. Pada koin kuno abad ketiga pada Pythagoras dapat dianggap sebagai bapak studi akustik modern karena eksperimennya dengan batang besi dan senar dengan panjang yang berbeda. Gambar orang yang bernyanyi dan memainkan alat musik seperti yang ditemukan pada Pas Yunani memberikan bukti bahwa musik digunakan untuk teater, tari, dan ibadah kuno. Kata Yunani musika tidak hanya merujuk pada musik tetapi juga merujuk pada
puisi, dan penceritaan sejarah. Tulisan Plato dan Aristoteles menyebut musik sebagai bentuk etos, seruan terhadap etika. Seiring dengan perluasan kekaisaran Romawi di Eropa Barat, demikian pula penyebaran agama Kristen. Peta Eropa Barat sekitar tahun 1000 mengingat bahwa teks-teks Alkitab dari bangsa Ibrani kuno hingga umat Kristen awal memberikan banyak catatan tentang musik yang digunakan. Sebagian besar bentuk ibadah kekaisaran menggunakan musik untuk membantu mempersatukan rakyatnya. Teorinya adalah jika orang yang beribadah bersama dengan cara yang serupa, maka mereka mungkin juga akan bersatu selama perjuangan politik. Baik, lanjut. Di sini saya akan membacakan fungsi dan peran musik dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik masyarakat kuno abad pertengahan. Di sini musik abad pertengahan memang berperan penting dalam aspek sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat abad pertengahan. Musik bukan hanya sumber hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana ekspresi keagamaan, bercerita, dan mempererat ikatan komunikasi. Dalam konteks keagamaan, nyanyian Gregorian dibawakan selama ibadah gereja, menambahkan dimensi spiritual pada pengalaman beribadah. Melodi dan harmoni menciptakan suasana yang tenang dan introspeksi untuk terhubung dengan iman mereka yang pada tingkat yang lebih dalam. Dalam lingkungan sekuler, musik memainkan peran penting dalam kehidupan dan perayaan istana. Musik merupakan bentuk alat tukar status sosial dan cara bagi para pengawasan untuk memamerkan kekayaan dan kecanggihan mereka. Para troubadour dan penyanyi keliling sangat dihormati dan sering berpergian dari istana ke istana, menyebarkan berita, menyanyikan lagu-lagu cinta dan kekaisaran, serta menghibur para bangsawan. Baik, di sini saya akan membacakan perkembangan musik. Pada awal perkembangan musik dari abad pertengahan, musik hanya terdiri dari melodi utama tanpa iringan atau harmoni. Gaya ini disebut monofonik dan biasanya digunakan dalam nyanyian rohani seperti Gregorian chant. Namun seiring waktu mulai berkembang gaya polifonik, yaitu penggunaan dua atau lebih melodi yang dimainkan secara bersamaan namun tetap selaras. Gaya ini mulai populer di akhir abad pertengahan dan membuka jalan menuju kompleksitas musik klasik. Dan di sini ada konsep tangga nada musik zaman kuno abad pertengahan. Pada abad pertengahan, modus musik Yunani diintegrasikan ke dalam musik gereja. Namun musik gereja dalam pengertian ini merupakan dasar dari setiap jenis musik, termasuk musik sekuler di kemudian hari. Metode-metode tersebut adalah C, D, E, F, G, A, H, yaitu C Ionia, D Dorian, E Phrygia, F Lydian, G Mesolidian, A Aeolian, H Locrian. Apa itu mode dalam musik abad pertengahan? Di sini ada ragam dan fungsi alat musik tradisional dalam musik abad pertengahan. Yang pertama di sini ada recorder atau seruling kayu jadi salah satu alat musik tiup yang mudah dimainkan. Suaranya ringan dan jernih, cocok untuk melodi sederhana, terutama musik gereja atau lagu-lagu rakyat. Yang kedua ada harpa. Harpa sudah ada sejak zaman kuno, tapi di abad pertengahan bentuknya lebih kecil dan yang kita kenal sekarang. Harpa sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun hiburan bangsawan karena suaranya yang
magis dan menyentuh. Yang ketiga di sini ada hurdi-gurdi, yaitu alat ini unik banget karena suaranya dihasilkan dari gesekan roda yang diputar dengan tangan, mirip biola tapi diputar seperti tuas. Hurdi-gurdi menghasilkan suara mengengung yang konstan dan sering dipakai dalam musik rakyat maupun dansa istana. Dan yang kedua yaitu harpa. Harpa sudah ada sejak zaman kuno, tapi di abad pertengahan bentuknya lebih kecil dari yang kita kenal. Sekarang harpa sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun hiburan bangsawan karena suaranya yang magis dan menyentuh. Yang ketiga di sini ada recorder atau seruling kayu. Jadi salah satu alat musik tiup yang mudah dimainkan, suaranya ringan dan jernih, cocok untuk melodi sederhana terutama di musik gereja atau lagu-lagu rakyat. Baik, untuk kesimpulannya, musik memiliki fungsi paling dasar dan penting sebagai pengetahuan ilmiah bagi semua mata pelajaran dan minat studi yang terkait dengan bidang studi musik. Sejarah musik sangat bermanfaat untuk belajar teori-teori musikologi atau penciptaan musik composition dan juga praktik-praktik vokal maupun instrumen untuk perform. Perkembangan ini menandai lahirnya teori musik dan praktik notasi yang lebih kompleks yang menjadi landasan bagi musik klasik dan genre modern. Berbagai alat musik seperti lute, rebab, dan harpsichord dari ketua periode tersebut telah berkembang menjadi instrumen musik modern yang mendominasi berbagai genre musik dari abad pertengahan dan Renaissance. Tidak hanya memberi kontribusi penting dalam teori musik tetapi juga menciptakan dasar untuk harmoni, kontrapunkt, dan struktur melodi yang digunakan hingga saat ini. Baik, sampai di sini presentasi poin-poin penting dari abad pertengahan saya akhiri.